Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Gimana kabar hari ini? Tentunya baik bersama Tuhan Yesus yang senantiasa ada dan bersama-sama dengan kita selama kita boleh ada di penghujung tahun 2020 dan kita memasuki tahun 2021. Dan pada awal tahun ini Tuhan mau kita bersama-sama dalam Engkau Tuhan kami bersama. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan berdoa, kita mengucap syukur. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kami limpah dengan syukur Bapa buat segala kebaikan berkat-Mu. Engkau telah pelihara, Engkau telah hidup dan ada dalam setiap pribadi, lepas pribadi kami sepanjang tahun 2020. Sehingga pada kesempatan yang indah yang sungguh Tuhan nyatakan pada tahun 2021 ini, kami mau beribadah, kami mau bersekutu, kami mau mengutamakan Engkau dalam setiap hidup kami. Karena hanya oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, kami ada sampai saat ini. Terima kasih Bapa, kami boleh memulai ibadah pada kesempatan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan dengan iman, aku percaya. Berkat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Amin Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus.
kesempatan yang indah hanya bersekutu dengan Engkau. Itu adalah saatnya, waktunya kami boleh menikmati hadirat dan kemurahan. Kami mau puji Engkau Tuhan. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Kami mau naikkan pujian syukur kami. Oh, Rapatakara lama syikara lama. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Jesus, you be lifted highest, higher, oh higher, oh Jesus, Jesus, you be lifted higher, oh Jesus, you be lebih sungguh lagi katakan Hosana. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana. King be lifted up, Hosanna. Let our King, let our King, oh, dengan iman katakanlah, our King be lifted up. Yes, Hosanna, Hosanna in the highest. Jesus Kristus, Tuhan Raja di atas segala raja. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Yesus yang kami sembah. Terima kasih Bapa, pada kesempatan hari ini kami boleh bersuka cita, bersukaria karena Engkau Allah
senantiasa ada dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh memulai ibadah ini. Dan yang siap untuk memuji Tuhan, lebih lagi mari kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Kita harus semangat pada tahun dan awal tahun 2021 ini. Amin. Karena segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan dengan sukacita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak. Oh, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Oh, oh, oh. Haleluya. Katakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Amin. Terima kasih Bapak Saudara, kita akan persiapkan persembahan kita. Mari kita mengucap syukur berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami boleh memuji, menyembah, menaikkan nama Engkau. Tiba saatnya kami boleh memberikan persembahan. Inilah seluruh hidup kami. Rasa syukur dan terima kasih atas berkat yang telah Kau beri. Sehingga boleh memberikan persembahan ini. Seberapapun kami bawa ini Tuhan. Biar ini menjadi rupa dan bahkan berkat yang telah Engkau limpahkan. Menjadi lipat kali gandakan hanya berkat-Mu. Hanya daripada Engkau. Berkat boleh diberikan atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami boleh memberi dengan sukacita dan sukarela. Kami serahkan di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Berkat Tuhan turun ke atasku. Anugerah. Amin. Oh, setiap hari selalu baru berkatnya mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah. Oh, amin Tuhan. Setiap hari selalu baru berkatnya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru berkatnya mengalir di dalam hidupku.
kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman. Kita kembali mengucap syukur. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Buat kesempatan hari ini, kami boleh berada bersama-sama di rumah-rumah yang Tuhan telah berkati atas setiap umat-Mu, jemaat-Mu, di mana kami boleh menyatukan hati untuk kami mendengar firman. Ada pesan, ada isi hati-Mu yang akan Kau sampaikan atas setiap kami Tuhan. Berfirman-Lah pada saat kami dalam keadaan takut, kami hanya percaya kepada Engkau. Engkau pelihara kami, Engkau menghiburkan kami, Engkau memberkati kami. Segala pujian, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, Dia modus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai. Oh,
Ya, waktu dan tempat kami silakan Bapak Gembala. Puji Tuhan, Shalom. Kita boleh bersyukur atas anugerah Tuhan memasuki tahun 2021. Tuhan telah memberkati dan menyertai kita secara luar biasa. Karena itu kita berikan kesempatan kita ini sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa agar firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan saya juga rindu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada bulan Januari. Bagi Bapak Ibu yang berulang tahun bulan Januari, buka hati, angkat tanganmu, kita akan sama-sama berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur Engkau telah memelihara hidup kami selama tahun 2020, dan kami sekarang memasuki minggu pertama di tahun 2021. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami yang luar biasa. Bapa, melalui kesempatan ini hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang berulang tahun pada bulan Januari. Engkau memberkati hidupnya, memberkati kesehatannya, memberkati keluarganya, memberkati ekonominya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya saat ini pengurapan Tuhan turun. Hadirat Tuhan, anugerah Tuhan limpah dalam kehidupannya. Umur panjang ada di dalam tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan, kehormatan, kemuliaan untuk selama-lamanya. Selamanya engkau menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berbicara kepada kami, firman-Mu boleh menuntun, membimbing hidup kami selama tahun 2021. Kami hidup di dalam kebenaran, dan kami boleh mengalami semua janji-Mu dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada bulan Januari. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tema firman Tuhan untuk tahun 2021 adalah tahun 2021 adalah tahun kebangkitan. Setuju, katakan amin. Sekali lagi, tahun 2021 adalah tahun kebangkitan. Saudaraku, ada banyak hal yang akan dibangkitkan Tuhan melalui respon kita, melalui hidup kita, di mana tahun 2021 ini menjadi tahun yang luar biasa bagi gerejanya, bagi anak-anaknya, bagi hamba-hambanya yang mengasihi Dia. Ada beberapa hal yang akan dibangkitkan Tuhan di tahun 2021 ini. Yang pertama akan terjadi kebangkitan iman. Ini disebut akan terjadinya kebangunan rohani dalam hidup kita. Yang kedua akan terjadi kebangkitan keluarga. Keluarga-keluarga akan dibangun kuat, menjadi keluarga yang sehat, menjadi keluarga yang berdampak. Yang ketiga akan dibangkitkan ekonomi. Saudara, ekonomi kita akan dibangkitkan, akan dipulihkan di tahun 2021. Yang keempat akan dibangkitkan pelayanan. Saudara akan diberikan roh yang menyala-nyala, berapi-api, di mana saudara akan bangkit jiwa pelayanan saudara, akan memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, akan terjadi kebangkitan jiwa-jiwa yang berbalik, bertobat, mengenal Tuhan. Saya percaya 5 hal ini akan dikerjakan Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita yang kita lakukan bersama-sama. Karena itu saudaraku, ayat mas kita di dalam Injil Yohanes pasal 11, ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata, "Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahun kebangkitan itu akan dijalani oleh kita sepanjang tahun ini. Karena itu fokuskan diri kita. Apa yang dikatakan oleh Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan bangkit, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Barangkali ada di antara kita, saudaraku, menjalani tahun 2021 itu, kita belum sepenuhnya mengalami janji Tuhan. Saudara ingat tahun 2020 adalah tahun berkat, tahun keberhasilan, tahun keberuntungan. Mungkin respon kita kurang sungguh-sungguh.
Mungkin pengiringan kita kurang sungguh-sungguh. Mungkin ketaatan kita kurang sungguh-sungguh. Sehingga saudara belum mengalami apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Saya memperhatikan secara umum dalam hidup saya sekeluarga maupun dalam jemaat yang ada di tempat ini. Saya melihat ada begitu banyak orang mengalami berkat. Di tengah-tengah suasana pandemi, suasana yang serba terbatas dengan segala situasi dan keadaan. Saya melihat ada banyak orang justru semakin diberkati, semakin diteguhkan, semakin berapi-api, semakin menyala-nyala, semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Melihat janji Tuhan digenapi, ada banyak orang yang berkata usahanya sepi, usahanya mulai menurun, omsetnya dan lain sebagainya. Tetapi saya memperhatikan beberapa keluarga jemaat itu justru omsetnya stabil, semakin melihat bagaimana apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Karena itu saudaraku, di tahun kebangkitan ini saudara, mari kita mau melihat apa yang menjadi rencana Allah, tujuan Allah memberikan sebuah tema yaitu tahun kebangkitan. Kalau di sana dikatakan akan ada kebangkitan iman, akan ada kebangkitan keluarga, akan ada kebangkitan ekonomi, akan ada kebangkitan pelayanan, akan ada kebangkitan jiwa-jiwa baru. Maka saudaraku ada tujuan yang Allah sudah siapkan. Ada maksud Allah, ada tujuan Allah, ada kehendak Allah. Mengapa semuanya itu akan terjadi dalam hidup kita sekalian. Sedikitnya ada 4 hal yang Allah mau dilakukan dalam hidup kita sekalian. Saudaraku, yang pertama kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Saudara, di sana dikatakan, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kepada kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Allah, anak Allah, akan dimuliakan. Saudaraku, tujuan tahun kebangkitan seperti yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Lazarus, tujuannya supaya Allah dipermuliakan. Saudaraku, ini yang sangat penting, bahwa tahun 2021 Allah mau menyatakan kebangkitannya, akan menyatakan perubahan-perubahan yang dahsyat, yang luar biasa dalam hidup kita sekalian. Tujuannya supaya anak Allah, supaya Yesus ditinggikan, supaya Yesus diagungkan. Karena itu saudaraku, akan ada banyak terobosan besar terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam ekonomi kita, dalam pelayanan kita. Tetapi sedikit pun saudara dan saya tidak boleh mengambil atau mencuri kemuliaan Allah. Yang berhak dipuji, ditinggikan, diagungkan adalah Allah sendiri. Karena itu pada waktu Lazarus, saudaraku sakit dan saudaranya memberitahu bahwa yang engkau kasihi sedang sakit. Yesus tidak langsung datang. Yesus langsung tahu bahwa tujuan dia sakit bahkan sampai meninggal, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah keluarga ini, di tengah-tengah kampung, di tengah-tengah desa yang ada di mana Lazarus tinggal. Nah saudaraku, ini kasih Tuhan, saya percaya hidup kita, keluarga kita, di mana saudara akan mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Tujuannya supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita sekalian. Setuju, katakan amin. Saudaraku, yang kedua, tujuan kebangkitan, tahun kebangkitan adalah, kalau kita membaca Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-15, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Saudara perhatikan di sini, Yesus yang kita sembah, yang ayatnya sudah kita baca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau di dalam peristiwa ayat ini, Yesus mengasihi Marta, Yesus mengasihi Maria, Yesus mengasihi Lazarus. Berarti tujuan kebangkitan, tujuan berkat dilimpahkan bagi keluarga ini.
yaitu untuk menyatakan kasih Yesus. Saudaraku, biarpun tahun ini mungkin kita mengalami banyak hal, banyak masalah dan persoalan, saudara tidak perlu krisis identitas, saudara tidak perlu takut, sebab tahun ini tahun di mana Yesus menyatakan kasih-Nya dalam hidup saudara. Jadi tujuan tahun kebangkitan ini bukan hanya supaya kemuliaan Allah dinyatakan, tetapi supaya kasih Yesus terwujud nyata dalam hidup setiap pribadi saudara. Di tengah-tengah situasi apapun, bahkan pada waktu Lazarus mengalami sakit yang cukup parah sampai kepada kematiannya, kasih Yesus tidak pernah, saudaraku, dibatasi dengan sakit penyakit. Kasih Yesus bahkan tidak dibatasi dengan kematian sekalipun. Seringkali kita mengukur kasih Yesus kalau kita sehat. Kasih Yesus kalau kita berkecukupan. Kasih Yesus kalau semuanya aman. Saudaraku, keluarga Marta, Maria, Lazarus, mereka sangat sedih, mereka sangat takut, mereka sangat khawatir menghadapi sakit penyakit yang dialami bahkan membawa kematian. Tetapi Alkitab berkata, Yesus mengasihi Marta, mengasihi Maria, mengasihi Lazarus. Jadi kasih itu tidak selalu harus dibuktikan dengan kondisi tubuh sehat, kondisi ekonomi sehat, apapun situasinya, keadaannya, kasih Yesus tidak pernah berubah dalam hidup kita sekalian. Setuju, katakan amin. Karena itu saya mau katakan kepada saudara, apapun kondisi saudara, situasi saudara, keluarga saudara, ekonomi saudara, kesehatan saudara, Yesus Kristus kasih-Nya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita menyembah Yesus, kita menyembah Allah yang penuh dengan kasih. Apapun situasi keadaannya, kasih Yesus tidak pernah berubah. Yakini dan percayai dimanapun saudara berada, apapun situasi dan keadaannya, bahwa saudara dan saya sedang mengabdi, sedang percaya, sedang mengandalkan Yesus Kristus yang sangat mengasihi hidupmu. Karena itu tahun 2021 itu percaya saudaraku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sangat mengasihi hidupmu, sangat mengasihi keluargamu, dan sangat mempedulikan seluruh aspek hidup kita sekalian. Tujuan yang ketiga saudaraku, di tahun kebangkitan ini, bukan hanya supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan, bukan hanya supaya kasih Yesus dinyatakan, tetapi untuk belajar percaya. Yang ketiga, supaya saudara dan saya belajar percaya. Yohanes pasal 11 ayat 14 sampai 15 dikatakan demikian. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudaraku ini kasih Tuhan, tahun kebangkitan ini adalah tahun yang mengajar kepada kita supaya kita ini belajar percaya. Untuk belajar percaya, landasan yang pertama adalah firman Allah. Bahwa Tuhan Yesus berkata kepada kita, jangan kamu khawatir. Apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Dasarnya yang kedua adalah, ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji tentang pemeliharaan Tuhan, tentang penyertaan Tuhan, itu yang membuat kita ini selalu belajar percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, yang merupakan sebuah janji Tuhan dalam hidup kita sekalian. Saudara, ada begitu banyak waktu yang kita jalani, kita lalui, seringkali tanpa disadari hidup kita itu di dalam ketakutan dan kebimbangan. Tahun 2021 Tuhan ajar kita supaya kita ini lebih percaya, lebih sungguh-sungguh, lebih mengandalkan Tuhan. Lazarus diizinkan mengalami sakit, bahkan pada waktu sakit Yesus tidak datang membesuk, mendoakan, menghibur,
Bahkan pada waktu mati Yesus tidak datang untuk melayani upacara pemakaman, bahkan murid-muridnya pun tidak disuruh untuk mewakili kehadiran Yesus dan rombongannya. Di sini saudaraku, seolah-olah kalau kita mau berasumsi buruk bagi keluarga Marta dan Maria, seolah-olah punya guru, punya Tuhan, punya juru selamat, punya gembala, kok nggak ada kepeduliannya, kok nggak ada perhatiannya, nggak mau mengunjungi, nggak mau mendoakan, nggak mau menguatkan, nggak mau menghibur, nggak mau melayani. Ini gembala apa-apaan ini model demikian. Saudaraku, ternyata dalam kondisi seperti ini, ada tujuan Tuhan yang sangat jelas, yang mungkin pada waktu itu belum dimengerti oleh Marta dan Maria. Tujuannya satu, supaya belajar percaya. Untuk belajar percaya landasannya bukan apa yang kita lihat. Untuk belajar percaya landasannya bukan keadaan yang sedang terjadi. Untuk belajar percaya sekali lagi landasannya adalah kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah mengingkari apa yang dikatakan oleh Dia sendiri. Janji firman-Nya, janji penyertaannya, janji perlindungannya, itu ya dan amin. Tetapi pada waktu kenyataan sedang terjadi dalam hidup kita sekalian, kita seringkali jadi meragukan apakah yang dikatakan Tuhan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Apalagi sakitnya semakin parah bahkan sampai kepada kematiannya. Pada waktu itu sudah tidak ada lagi harapan untuk menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Karena untuk apa lagi berharap, Lazarus sudah mati. Tetapi saudaraku, di luar dugaan, tiba-tiba Yesus datang. Yesus mau peduli, Yesus iba, Yesus penuh dengan balas kasihan Dia datang. Dan Marta dan Maria seolah-olah sudah tidak lagi percaya bahwa Lazarus akan mengalami kebangkitan. Saudaraku, karena itu mari kita mau belajar. Situasi dan kondisi apapun, ada kebenaran dasar yang Tuhan mau dilakukan oleh kita. Kebenaran dasar yang pertama, tetap percaya, tetap andalkan, tetap yakin, hati kita tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang kedua, saudara selalu bersyukur, bersukacita apapun situasi keadaannya. Karena ayatnya berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang ketiga, saudara, apapun yang terjadi, kita jangan khawatir, jangan panik. Kita tetap percaya dan yakin, ada Tuhan yang memegang kendali dalam seluruh aspek hidup kita sekalian. Berikutnya, saudara dan saya lakukan yang terbaik. Alkitab berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Pada waktu saudara dan saya melakukan bagian yang sangat mendasar dalam hidup kita, maka saudaraku, di sanalah esensi dari sebuah kepercayaan yang teruji, di mana kita boleh belajar percaya akan janji Tuhan, akan kasih Tuhan, akan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita sekalian. Amin, saudaraku. Jadi tujuan tahun kebangkitan adalah supaya saudara dan saya belajar percaya. Yang terakhir, saudaraku, yang keempat, tahun kebangkitan punya sebuah tujuan supaya saudara dan saya belajar untuk menyatakan kuasa kata-kata iman. Kita lihat saudaraku di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-11. Demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Saudaraku, untuk menyatakan kuasa kata-kata iman. Jadi Tuhan itu luar biasa,
melewati masa-masa sulit, Tuhan sedang mengajar kita untuk percaya dan untuk memperkatakan kata-kata iman. Tuhan mau mengingatkan kembali bahwa ada kuasa perkataan iman yang harus diperkatakan oleh kita. Karena itu Yesus berkata, dia sudah mati, dia tertidur, tetapi aku akan datang untuk membangunkannya. Pakai kalimatnya itu kalimat tidur. Aku datang akan membangunkan. Sebetulnya yang dimaksudkan mati, dia sudah mati, aku datang untuk membangkitkan. Tetapi inilah kata-kata keyakinan Yesus terhadap rencana Bapanya. Coba saudaraku kita lihat di dalam ayat berikutnya, yaitu di dalam ayat 41 sampai 44. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudaraku, kita melihat sebuah keyakinan iman, sebuah kepercayaan dan keyakinan akan kata-kata iman, kata-kata yang penuh dengan kuasa. Biasanya kalau seseorang menghadapi jalan buntu, usaha sana sini sudah gagal, yang pertama mengeluh, kecewa, takut dan seterusnya. Tetapi kita melihat contoh teladan Yesus, sehubung dengan nasihat-nasihat tentang perkataan iman berikutnya akan diajarkan, maka dia sudah memberikan contoh bahwa di hadapan Yesus kematian hanyalah tidur, kebangkitan hanya membangunkan. Dan pada waktu itu dia berkata, buka batunya itu yang menutupi pintu kubur. Dia langsung dengan suara lantang, dengan sebuah keyakinan yang sangat kuat, dia berkata, Lazarus, keluar. Maka saudaraku, tiba-tiba kuasa kebangkitan itu berkarya bekerja, kehidupan mulai ada, kekuatan untuk bangun, keluar dari kubur, itu mulai terjadi. Dan semua ikatan, kain-kain yang mengikat tubuhnya itu, saudaraku, mulai dilepaskan satu persatu. Dan pada waktu itu Lazarus mengalami kebangkitan dan dia mulai dibiarkan pergi untuk menjalani kehidupan berikutnya. Saya percaya saudaraku, tujuan Tuhan melakukan tahun kebangkitan untuk melatih kata-kata kita supaya saudara dan saya berkata-kata positif, berkata-kata benar, sesuai dengan firman Tuhan yang berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga perkataannya, menjaga ucapannya dari ucapan-ucapan yang menipu. Mari kita berkata-kata benar. Ayo kita mau deklarasikan tahun 2021 adalah tahun kebangkitan. Tahun kebangkitan iman, tahun kebangkitan keluarga, tahun kebangkitan ekonomi, tahun kebangkitan pelayanan, tahun kebangkitan jiwa-jiwa yang Tuhan selamatkan, Tuhan berkati di negeri kita, di daerah kita, di pelayanan kita. Setuju katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan masuk dalam prosesi perjamuan kudus. Saya percaya firman Tuhan memberkati kita dan kita akan kembali diingatkan dengan karya dan pengorbanan Yesus di kayu salib. Di mana dia mati, dikuburkan, dia dibangkitkan dan dia naik ke sorga. Dan untuk menyatakan dan menggenapi setiap firman yang telah diucapkan oleh Bapaknya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak Ibu bisa mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing sesuai dengan keperluan kebutuhannya. Bapak, terima kasih Engkau telah berfirman kepada kami, menyatakan firman-Mu, rencana-Mu dalam hidup kami bahwa tahun 2021 adalah tahun kebangkitan. Kami akan mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa.
kami akan mengalami tuntunan Tuhan yang luar biasa. Kemuliaan Allah akan dinyatakan, kasih Yesus akan dinyatakan. Engkau sedang mengajar kami supaya kami belajar lebih percaya lagi. Engkau mengajar kami supaya kami berkata-kata memperkatakan kata-kata iman. Karena apa yang kami katakan itulah yang Engkau sedang kerjakan dalam hidup kami. Di hadapan kami ada roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Kuduskan roti dan anggur, kuduskan hidup kami. Memasuki tahun 2021, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Menyatu dengan Engkau, hidup di dalam kuasa firman dan roh-Mu. Karena itu Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, kuduskan kami, layakkan kami. Memasuki tahun 2021, kami boleh hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami mau mendengar firman-Mu sebelum kami masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mari angkat roti tinggi-tinggi, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka, kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menyatakan isi hatimu, Engkau sudah menyatakan rencanamu, Engkau juga sudah mengingatkan kembali akan kasih dan pengorbananmu di kayu salib. Kami bersyukur buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang sedang berbeban berat Tuhan memberi kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Kami pertaruhkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami teringat untuk bangsa negara kami, negeri kami yang masih dilanda oleh pandemi COVID-19. Kami mau deklarasikan tentang negeri kami ini. Dalam nama Yesus, kami mau nyatakan Indonesia disembuhkan. Indonesia dipulihkan, Indonesia aman, Indonesia sejahtera. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan turun kepada para pemimpin negeri ini, presiden, wakil, dan seluruh jajaran pemerintah, sipil maupun militer dari pusat sampai daerah. Diberkati, diberi hikmat, diberi perlindungan, diberikan Tuhan kebijaksanaan untuk mengambil langkah-langkah penting untuk membangun negeri ini, membawa bangsa kami menjadi bangsa yang mengenal Tuhan, bangsa yang sejahtera, bangsa yang bersatu, bangsa yang rukun, bangsa yang penuh dengan kasih sayang. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu menyambut tahun 2021 yang adalah tahun kebangkitan. Indonesia akan diberkati secara luar biasa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah saat ini. Tuhan menyertai, memberkati hidup kami, keluarga kami. Kami membuka hati, mengangkat kedua belah tangan kami, tengadakan wajah kami. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus, turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk maupun keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada, tangan Tuhan selalu menopang, apapun yang dikerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati engkau. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.